membantu beliau memapping potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat. Karena pastinya ini akan saling berkaitan. Industri pariwisata dengan industri ekonomi kreatif akan saling berkaitan. Ketika pariwisata berkembang, ekonomi kreatifnya akan juga terbantu untuk berkembang. Bahkan pariwisata ini akan makin terekspos atau makin maju dengan didukung oleh tim-tim atau teman-teman dari industri kreatif. Nanti mungkin setelah saya ada orang-orang yang akan lebih ahli bidang tersebut. Sebelumnya saya juga mohon izin, setelah saya presentasi, saya live room dulu, nanti saya pantau lewat HP karena ada acara selanjutnya. Satu akan menjadi tahun penuh peluang, tahun pemulihan ekonomi nasional dan global. Ini saat yang tepat kembali bekerja, mengembangkan usaha, dan optimistis memanfaatkan peluang. Kata-kata terakhirnya, optimistis memanfaatkan peluang. Saya ambil dari presentasi dari Kementerian Keuangan. Optimismenya itu memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Baik nasional maupun global, penguatan rupiah kembali terjadi, pasar saham terjadi, perbaikan harga-harga komoditas sempat anjlok, ya kan? Terus perluasan akses pasar tentunya ke depannya. Oke. Kita lihat angka di sini, memang diprediksi semoga Indonesia bisa sesuai dengan prediksi adanya pemulihan ekonomi global, termasuk juga pemulihan ekonomi di Indonesia. Terjadi lagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di 2021. Tapi memang terms and condition ini apply. Apa terms and conditionnya? Kita harus juga bisa mampu mengontrol angka COVID. Setiap kepala daerah yang terpilih di 2020 ini, di 2021 wajib mengutamakan salah satunya program pemulihan ekonomi dan program pemantauan COVID, tracking, tracing, dan sebagainya. Oke, kita diwajibkan memasukkan dalam setiap program yang akan masuk ke dalam RPJM nantinya. Tapi yang sekarang ini karena udah diketok palu oleh gubernur sebelumnya, mereka juga udah memasukkan hal tersebut. Oke? Karena saya selalu bahas bahwasanya COVID ini there's no one fit solution for all, jadi nggak bisa setiap provinsi punya solusi yang sama. Sumbar tentunya akan berbeda dengan Jawa Barat, Sumbar akan berbeda dengan Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Kita tahu ada Omnibus Law, kita lihat sisi positifnya. Omnibus Law ini salah satu sisi positifnya adalah pemulihan ekonomi, ya. Terus UMKM tentunya, dan sebagainya. Oke. Kita lihat ada alokasi, kalau tahun 2020 ada 700 triliun yang alokasikan untuk COVID, untuk pemulihan COVID, dan banyakkan ke hal yang konsumtif, bukan produktif. Di 2021 ada PEN yang nilainya 370 triliunan ya, untuk pemulihan ekonomi COVID. Nah, ini banyak yang ke hal-hal yang berbau produktif, bukan konsumtif lagi. Di dunia pariwisata dan ekonomi kreatif adalah go virtual ya, terkait dengan digitalisasi. Oke. Ini travel landscape untuk 2021 saya ambil juga dari presentasi Jadi 2021 ini akan terjadi traveling rebound. Artinya orang mulai lagi berjalan-jalan, orang mulai lagi traveling. Kita lihat nih di akhir 2020 ini orang mulai memadati Bali, memadati daerah-daerah wisata lain, tapi memang syaratnya agak ketat. Untuk masuk Bali bahkan harus PCR. Kalau kemarin saya antigen rapid, antigen untuk masuk ke Sumatera Barat atau keluar dari DKI Jakarta. Kalau vaksin sudah tersedia, ada penelitian 63% akan melakukan liburan setelah jenuh dan bosan berdiam diri di rumah. Oke. Nah, ini domestic boom. Kenapa kita bilang domestic boom? Nah, Indonesia punya pasarnya untuk ini. Kita tahu long distance traveling atau long haul flight, orang pasti masih malas dan masih takut. Artinya orang-orang Indonesia yang biasanya pergi ke Eropa, pergi ke Australia, pergi ke Amerika, pergi ke Dubai, pergi ke Jepang, ini akan mengalihkan perginya untuk domestik. Ini pasar yang harus ditangkap. Sumatera Barat juga kita telah menyiapkan hal tersebut ya, untuk pemulihan ekonomi, menangkap potensi wisatawan domestik. Karena diprediksi 2021 akan terjadi pergerakan 225 juta domestik, wisatawan domestik. Maya, lebih memilih destinasi wisata yang sepi atau tidak padat pengunjung demi meminimalisasi resiko COVID. Jadi nanti apa yang akan disasar oleh wisatawan? Kan? Akan lebih banyak orang gunakan kendaraan pribadi. Jawa ini akan banyak termanfaatkan akses tolnya nih. Sumatera udah beberapa akses tol terbuka juga akan dimanfaatkan.
orang akan berpikir untuk naik pesawat, lebih memilih untuk naik mobil, drive more, karena merasa di mobil keluarganya mereka semua lebih aman dan sebagainya. Barat memang nature tourism-nya lebih mendominasi dibanding man-made tourism. Man-made tourism itu yang buatan manusia, seperti kayak di Dubai. Dubai itu bisa dibilang semuanya artificial, man-made tourism. Singapura bisa kita bilang artificial, man-made tourism. Tapi Sumatera Barat itu nature tourism-nya sangat menonjol. Kita salah satu provinsi dengan jumlah danau terbanyak di Indonesia. Nanti saya bahas di program kami ya, apa yang akan kita lakukan untuk Sumatera Barat. Ya, jadi orang akan lebih banyak itu tadi ke wisata-wisata yang terbuka, open space. Nah, keluar negeri lihat angkanya turun, karena keluar negeri nanti nyampe di sana di swab, taunya positif, karantina 14 hari bayar sendiri. Orang yang tadi mau senang-senang jadi apes. Jadi mendingan kita traveling dalam negeri, ya kan? Semuanya akan beralih ke digital. Orang-orang masih nyari hotel, nyari tempat tinggal, semuanya digital. Jadi online traveling agency ini akan lebih menjamur dan akan lebih kuat secara bisnis. Males pergi. Nah, yang akan banyak pergi adalah orang-orang muda, sering of senior travelers. Sekitar 60% orang memesan tiket perjalanan di bawah usia 30 tahun. Nah, peningkatan yang signifikan 43% pada periode yang sama tahun lalu. Karena yang tua-tua lebih menjaga diri. Terus nanti mereka wisatanya gimana? Ntar ada juga penjelasannya di sini. Nah, salah satunya adalah fall of international tourism. Saya udah bilang, turis internasional akan turun. Tapi turis domestiknya naiknya luar biasa. Apalagi datang ke Indonesia yang COVID-nya masih berperang, angkanya masih naik terus. Kita dihitung negara yang masih berperang melawan COVID. Jadi pasti orang bule juga takut datang ke sini. Dan orang kita diterima di luar juga orang agak resisten. Wah, dari mana Indonesia? Karantina dulu 14 hari. Waduh. Berapa biayanya? Dibanding gitu mendingan kita pergi ke Bali, ke Jogja, atau ke Sumatera Barat. Pemulihan akan lebih lama. Tapi kalau prediksi dilihat, 2021 ini di Q1 vaksin udah ada untuk Indonesia. Vaksin ini akankah orang nggak ketular COVID? Tidak. Ya kan, sama kayak cacar. Udah divaksin cacar masih bisa kena cacar? Nggak bisa. Udah divaksin flu, udah bisa kena flu? Nggak bisa. Tapi paling nggak meningkatkan kepercayaan diri. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tapi paling nggak orang lebih pede lah untuk pergi, untuk keluar, untuk ketemu orang lain. Terutama untuk yang para paranoid. Karena banyak sekali orang betul-betul paranoid dengan COVID ini. Kalau saya kemarin udah pasrah aja. Kampanye keliling-keliling, nggak ada yang mau salaman corona, semua jabat tangan, nggak boleh pakai masker, ya udah pasrah aja. Jadi kalau di swab saya udah berkali-kali, bukan soalnya di swab sampai bosen. Oke, the birth of new tourism economy. Jadi memang pandemi mengobrak-abrik landscape industri pariwisata. Artinya juga mengobrak-abrik landscape ekonomi kreatif. Karena pasti mengikuti, pasti beriring, ya kan? Ditandai oleh 4 karakteristik: hygiene, low touch, less crowd, lebih nggak mau rame-ramean, nggak mau berpegangan, ya kan? Karena kan pariwisata ini adalah bisnis atau industri yang harus ada interaksi antar orang. Terus low mobility. Apa artinya low mobility? Ya itu tadi, naik mobil, nggak mau naik pesawat, terus akhirnya berputarnya di sini-sini aja. Dan bahkan di dunia wisata udah dijelaskan tempat-tempat wisata harus CHSE, cleanliness, healthiness, safety, environment menjadi priority. Jadi ada sertifikatnya nanti tuh di dunia pariwisata. Ada 4 mega shift tadi di dunia pariwisata: nature, eco, wellness, adventure. Artinya lebih orang mau ke gunung, mau rafting, lebih kayak gitu, lebih ke pantai dibanding wisata-wisata kota kayak ke mall, kayak apa, itu akan berkurang jauh. Tapi ya akan mencakup banyak tempat. Wah, dari udah ke Borobudur sini lagi, tapi length of stay-nya akan lebih pendek. Ya kan? Terus itu tadi dibahas, cleanliness, healthiness, safety, environment akan menjadi nomor 1 atau prioritas. Tempat-tempat yang udah punya sertifikat boleh menempelkan. Ini udah CHSE certificate. Jadi artinya orang merasa lebih comfortable, lebih aman, lebih nyaman di situ. Oke. Nah, ini virtual tourism. Bahkan Lawang Sewu membuka virtual night. Cuman gimana ya? Seru nggak nih? Misalnya jalan-jalan sambil ngeliatin Zoom gitu kan, mungkin sesuatu yang baru juga, ada sensasi berbeda. Tapi yang jelas lebih ngirit nih, nggak usah beli tiket pesawat, nggak usah beli hotel. Virtual tourism sekali-kali mungkin patut juga dicoba. Tapi ya ini dia, karena pariwisata ini industri yang
memang ada banyak interaksi atau touching antara user dan penjual. Terus virtual experience, sama nih, online experience. Bahkan ada kursus masak online sekarang. Kalau dulu kan kursus masaknya offline, kayak di Bali banyak, sekarang online. Terus packagingnya akan berbeda juga, ada private picnic package gitu kan. Jadi mau kemana, misalnya ke Dufan, ke Ancol gitu kan, bisa private picnic package. Atau kemana, jadi bener-bener klasternya keluarga aja. Ini khusus mereka ini akan sesuatu yang baru. Nah artinya teman-teman di industri kreatif harus aware akan hal ini ke depannya.